angkatan laut? Bukan. Jangan-jangan tentara? Bukan. Nopo angkatan udara? Bukan juga. Satpam? Bukan juga. Ada apa ya, Mas? Sikile sampean ngidak sikil kulo. Aduh, jangan ngawur tenan kok. Tepat pukul 17, waktu pas FM Pati. Anda masih mendengarkan 101 FM Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bersuap kembali meskipun lewat kajian udara, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran, maksud kami salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, yang tentunya ini sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim Mitra Pas, di mana ini adalah karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir, tentunya sangat familiar di kalangan umat Islam dan juga apalagi di pondok pesantren. Dan tentunya kami undang Anda nanti bisa bergabung berdiskusi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp Mitra Pas. Anda bisa berkirim suara Anda atau voice note Anda ketika Anda mendengarkan ini sambil melakukan rutinitas yang lain. Anda bisa masuk di 08522779999101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 02953858877. Kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan tentunya linknya bisa Anda share ke iwan Anda, atau nanti ketika acara ini selesai Anda bisa tonton ulang karena ini bersifat audio visual dan digital Mitra Pas. Sore kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Dan untuk kesempatan sore kali ini kita sudah sampai pada ayat 3 surat An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir
Kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah kita perjuangkan dengan niat ikhlas li'ila'i kalimatillah dan niat nasyrul ilmi, semoga Allah meridhoinya dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Baiklah, mitra PAS FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah An-Nur ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani utawi wong lanang kang gawe zina iku layang kihoha ora nikah illa zaniatan kejaba ing wong wadon kang gawe zina au musyrikatan utawa wadon kang musyrik. Wa zaniyatu utawi wadon kang gawe zina iku layang kihoha ora nikahi ing zaniyah sapa illa zanin kejaba wong lanang kang zina au musyrikun utawa wong lanang kang musyrik. Wa hurrima lan den haramaken apa dalika mengkono-kono perbuatan zina alal mukminina ing atase pira-pira wong kang iman. Ini adalah kabar dari Allah. Hada khabaru minallahi ta'ala bi anna zani la yahtau illa zaniyatan aw musyrikah. Jadi tentang ayat ini kita harus menggunakan penafsirannya, menggunakan perspektif para ulama. Jadi di sini ada beberapa ulama yang menafsirkan tentang ayat ini. Ini diantaranya adalah la ya'taqidu azani la yankihu illa zanitan aw musyrik qala laisa hadza binikah innama huwa al-jima'u. Ibnu Katsir mengatakan ini tidak ada kaitannya tentang nikah, tetapi ini adalah tentang perkara hubungan jima. Jima itu ya hubungan senggema itu. La yazni biha illa zanun aw musyrik. Artinya bukan berarti orang pezina itu harus menikah dengan wanita yang berzina. Artinya yang diinginkan dari ayat ini, orang laki-laki yang melakukan zina ini tidak mungkin dilakukan kecuali dengan perempuan yang juga kepikiran tentang itu. Artinya ada kesepakatan di antara mereka. Jadi bukan berarti tidak sah nikahnya orang yang pernah berbuat zina kecuali dengan orang yang berbuat zina, tidak seperti itu. Tetapi lebih kepada makna esensi, yaitu perbuatan keinginan gejolak zina itu tidak mungkin tersalurkan kecuali juga dengan orang yang setuju dengan hal itu. Azani la yankihu illa zanatan au musyrik, atau orang musyrik. Yang orang musyrik ini layak takitu tahrimuhu, karena dia bukan orang yang beriman, tidak memegang syariat Nabi Muhammad.
Jadi dia tidak meyakini tentang haramnya berbuat zina. Ini. Wa hadza isnadun sahihun anhu. Pemahaman seperti ini menggunakan sanad yang sahih. Kemudian waqad ruwiya anhu min ghairi wajhin aidan waqad ruwiya an Mujahid wa Ikrimah, Imam Mujahid dan Ikrimah, wa Sa'id bin Jubair wa Urwah bin Zubair wa Tuhaq. Ini juga mengatakan yang demikian. Artinya azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Perbuatan zina ini hanya dilakukan oleh dua individu yang memang sepakat dengan perbuatan itu. Tidak mungkin orang yang baik-baik kemudian diajak zina dia menyetujuinya, pasti dia menolaknya. Jika benar-benar sampai terjadi perzinaan, itu berarti ya dia sudah memang mau sama mau, itu maksudnya. Sebagaimana dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan orang yang dibunuh itu sama-sama berada di neraka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau pelaku pembunuhan yang membunuh di neraka itu ya sudah memang harus seperti itu. Tapi kenapa orang yang dibunuh justru malah dia juga dimasukkan neraka? Rasulullah menjawab, karena orang yang dibunuh ini juga mempunyai perasaan yang sama, mempunyai niat yang sama, ingin membunuh. Cuma di dalam kenyataannya dia kalah. Akhirnya karena motivasinya ini sama, ya mereka semuanya baik al-qatil maupun wal maqtul finnar. Begitu juga azani la yankihuha illa zaniatan aw musyrikah. Seseorang yang berbuat zina itu tidak mungkin dilakukan dengan seseorang yang juga tidak menginginkan itu. Ketika terjadi perbuatan zina berarti kedua-duanya ini sudah terjadi rela sama rela, suka sama suka, maka dihukumi sama. La azani la yankihu illa zina wa khurima dzalika 'alal mu'minin. Wa hadhihi al-ayah ka qouli ta'ala muhsanatin ghairu musafihatin wala muttakhidati ahdan. Nah, ini artinya wanita-wanita yang terjaga, ghairu musafihatin yang tidak berbuat zina, wala muttakhidati ahdan dan tidak mempunyai simpanan yang lain, mempunyai simpanan laki-laki ataupun simpanan perempuan. Yasihu al-aqdu minar rajuli al-afif alal mar'atil baghi. Jadi tetap laki-laki yang afif terjaga kehormatannya ketika menikah dengan al-baghi, yaitu perempuan yang lacur lah, baghi itu lacur ya, itu tetap sah. Meskipun ini juga ada pendapat ulama, di antaranya ini dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad meriwayatkan anna rajulan minal mu'minina, ketika ada seorang laki-laki kemudian menikahi al-baghi, orang yang berbuat lacur itu, sebelum dia tobat maka pernikahannya tidak sah kecuali jika sudah taubat. Ini ada hadis tentang ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Minal mu'minin anna rajulan minal mu'minina ista'dana Rasulullah fi imra'atin yuqalu laha Ummu Mahzul kanat tusafihu wa tushtaratu lahu an tunfaqa alaihi qala fasta'dana Rasulullah aw dzakarahu amroha qala faqara alaihi Rasulullah azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya akan menikah dengan Ummi Mahzul. Ummi Mahzul ini sudah terkenal sebagai orang yang ya bahasanya itu pekerja seks seperti itu. Dia membuat syarat ketika dia nikah maka wanita itu akan menanggung kehidupannya. Dan Nabi pertama yaitu memberikan izin, kemudian terus datang ayat azani la yankihu illa zaniatan. Akhirnya Nabi melarang. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa laki-laki yang baik ketika menikahi perempuan yang lacur itu dilarang atau sebaliknya. Qala at-Tirmidzi. Nah, ini Imam Tirmidzi mengatakan hadatsana
Abdum bin Hamid hadatsana Ruh bin Ubadah an Ubaidillah al-Ahnas akhbarani Amr bin Syuaib. Ini redaksi hadasnya. Ini cerita panjang. Saya langsung saya ambil saja redaksi hadisnya, yaitu ada seorang laki-laki yang bernama Marsad ini ingin menikah dengan seorang perempuan yang dia itu adalah pezina, dan akhirnya Nabi melarangnya. Terus hadatsana Yaqub hadatsana Asim bin Muhammad an Zaid bin Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab an akhihi Amr bin Muhammad an Abdullah bin Yasar maula ibnu Umar qala asyhadu la sami'tu Saliman yaqulu qala Abdullah qala Rasulullah bersabda salah satun la yadkhulunal jannata wa la yandurullaha ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak bisa masuk surga dan Allah tidak melihatnya dengan rahmat kelak di hari kiamat. Pertama, al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atu al-mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal, wanita yang menirukan gaya laki-laki. Terus dayus. Dayus ini adalah orang yang tidak mempunyai rasa cemburu. Jadi karena ini kan tadi korelasinya, hubungannya antara orang laki-laki yang baik menikah dengan perempuan yang lacur. Ini kan berarti dia tidak mempunyai rasa cemburu. Nah, suami yang tidak mempunyai rasa cemburu itu tidak bisa masuk surga dan Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Jadi ini sebuah instruksi keras bahwa laki-laki atau keluarga itu menjadi imam, ya. Jadi harus mempunyai rasa cemburu. Jadi jangan sampai laki-laki itu tidak mempunyai cemburu kepada keluarganya, khususnya istrinya ataupun anak perempuannya, karena nanti termasuk dalam dayus. Dan dayus ini kelak di hari kiamat ini tidak mendapat rahmat dari Allah, Allah tidak akan memandangnya dengan rahmat. Lanjut. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kemudian ayat ini menjelaskan hadil ayat karimah fima baina hukmu jildal qadhif, menerangkan hukuman bagi orang yang qadhif. Qadhif itu qadhaf, ya. Qadhif itu pelakunya, qadhaf itu perbuatannya, menuduh wanita yang muhson, wanita yang baik, yang terjaga. Al-khuru al-balighatu al-afifah, wanita yang merdeka, balik, terjaga kehormatannya, kemudian dituduh berzina, maka dia itu ada 3 hukum. Ini berarti baik yang menuduh laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, perempuan menuduh laki-laki juga sama. Ahaduha ayyujlada samanina jaldah. Hukuman yang pertama yaitu dicambuk samanina jaldah, 8 cambukan. Yang kedua, annahu turaddu syahadatuhu abadan, tidak diterima kesaksiannya selamanya. As-salisatu ayyakuna fasiqan laisa abi adrin la indallah wala indan nas. Dan hukuman yang ketiga, orang yang demikian itu dicap sebagai orang yang fasik, yang laisa bi adlin, yang tidak mempunyai sifat adalah, tidak diakui keadilannya oleh Allah dan tidak diakui keadilannya oleh manusia. Summa qala ta'ala illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Al-ayat wahtalafa al-ulama'u fi hadzal istisna hal ya'udu ilal jumlatil akhir faqat fatarfa'u at-taubatu al-fisku faqat wa yabqa mardudu syahadatu daiman wa intaba ya'uda ilal jumlataini asaniyatu wasalisatu. Jadi ulama berbeda pendapat tentang pengecualian ini. Jadi orang yang pernah menuduh seseorang yang baik-baik, yang terjaga, dituduh berbuat zina, apabila ia sudah bertobat, apakah ia ini kemudian nanti persaksiannya diterima? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang kalau dia bertobat ya berarti nanti dia boleh menjadi saksi. Ada yang mengatakan ya selamanya tidak diterima persaksiannya, seperti Imam Abu Hanifah, innama ya'udu al-isna ila al-jumlatil akhirah faqad fayultafa'u al-fisku bitaubah wa yabqa mardudu syahadati abadan. Jadi
menurut pendapat Imam Abu Hanifah, orang yang pernah mempunyai riwayat menuduh seseorang berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan bukti, jika bertobat maka dia tetap hilang, kefasikannya hilang, tetapi persaksiannya tidak diakui selamanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Lanjutnya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Kemudian ayat ini sebenarnya masih sambung menyambung dari ayat yang pertama. Ayat ketiga tadi kan tentang seseorang berbuat zina itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan orang yang memang pikirannya sama seperti itu. Terus kemudian bagaimana kalau ada orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina sedangkan ia tidak bisa mendatangkan saksi bi arba'ati syuhada, 4 saksi. Yang 4 saksi ini harus detail ya. Artinya 4 saksi ini melihat dari awal pemanasan sampai akhir selesai harus detail. Kalau tidak demikian maka dia akan terancam hukuman cambuk dan tidak bisa dijadikan saksi selamanya. Terus muncul permasalahan, bagaimana jika ada seorang laki-laki ya, waladina, kemudian ia menuduh kepada istrinya. Ini kan nanti menjadi masalah. Ini nanti asbabun nuzulnya itu ngeten ya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Wa huwa Sayyidul Ansor. Dia adalah termasuk tokoh orang Ansor radhiyallahu anhu. Ahakada angzalat ya Rasulullah, faqala Rasulullah ya ma'syarul Ansor ala tasma'u ma yaqulu sayyidukum, faqala Rasulullah la talumhu fa innahu rajulun huyurun. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini adalah seorang laki-laki yang posesif, cemburuan. Ketika ia mendengar ayat tentang hukuman qadzaf ya, orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi kan harus dicambuk dan tidak diterima kesaksiannya selamanya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bertanya, lah bagaimana jika kita ini ya, jadi orang kalau memang karakternya cemburuan kan begitu ya, sensitif ya. Kalau kita kemudian melihat istri kita, istri kami ini berbuat zina, bagaimana? Padahal kita tidak mungkin bisa mendatangkan saksi. Sedangkan kita para laki-laki ini tidak mungkin menuduh istri berbuat zina kalau memang tidak berbuat zina, karena istri adalah kehormatan kami. Nah, kebetulan yang berbicara seperti itu adalah orang laki-laki yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang memang karakternya itu cemburuan. Nah, diceritakan wallahu ma tazawwaja imra'atan faqat illa bikron. Dia itu tidak pernah menikah kepada perempuan kecuali perawan. Wa ma talaqa imra'atan faqat, dan dia tidak pernah menceraikan istri-istrinya. Jadi cemburuan. Bahkan fatajara rajulun minna ayatazawwajha min syiddati ghiratihi. Bahkan mantan istrinya Sa'ad itu, kami orang-orang Ansor itu tidak berani menikahi mantannya karena saya itu khawatir, karena dia itu orang yang pencemburu, posesif, cemburu buta. Kamu di mana, sedang apa, bersama siapa, begitu. Tapi ya kadang-kadang memang orang cemburuan itu ya semua ada hikmahnya. Meskipun dalam satu sisi orang cemburuan itu tidak baik, tapi untuk dalam hal apa itu menjaga protektif itu orang yang cemburuan itu lebih bagus. Makanya manusia itu ya tidak bisa baik selamanya, tidak bisa buruk selamanya. Mungkin dalam satu sisi mbak-mbak atau ibu-ibu itu kalau mempunyai pasangan yang cemburuan itu susahnya minta ampun. Tapi dalam hal protektif dia itu lebih baik. Dia itu sangat sensitif. Ini kalau diceritakan ada Sa'ad bin Ubadah, dia seorang laki-laki pencemburu. Ketika mendengar ayat barang siapa menuduh wanita yang baik berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia akan dihukum. Dia langsung karakter cemburunya langsung nampak. Wah Rasulullah, pikirannya kemana-mana dia. Orang cemburu kan seperti itu ya. Jadi orang cemburu itu pikirannya kemana-mana. Nanti jangan-jangan istri saya seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Dia terbayang-bayang dengan dirinya sendiri. Kalau istri saya sendiri bagaimana Rasulullah? Kan tidak mungkin. Kemudian saya ini mau mendatangkan orang. Ini kan bagian kehormatan dari saya. Jadi
Setelah itu tidak berselang lama, ya. Kemudian ada laki-laki datang kepada Rasulullah ini. Famala bisu ila yasiran hatta ja'a Hilal bin Umayyah. Ternyata Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ji'tu ahli isya'an fawajadtuha indaha rajulan fara'aitu bi aini wa sami'tu bi uduni fakarha Rasulullah." Jadi setelah Rasulullah ini tadi mendengar keluh kesal sahabat yang cemburuan, ternyata apa yang menjadi kekhawatiran datang. Seorang laki-laki dari sahabat Ansor juga, Sa'ad bin Ubadah, datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi malam saya datang dan saya memergoki istri saya sedang berbuat tidak baik atau berbuat mesum dengan laki-laki lain." Kemudian Rasulullah itu fakarah itu ya sedikit bagaimana ya, semakin gak enak lah. Loh kok tenan jadi begitu. Loh kok tenan niki mau lagi ada seorang laki-laki namanya itu tadi Sa'ad bin Ubadah itu protes dengan ya enggak protes lah, maksudnya dia kan karakter cemburuan seperti itu. Nah nek bojone dhewe gimana? Ternyata kekhawatiran itu datang, kasusnya ada lagi betul. Rasulullah itu bingung ya. Akhirnya yuridu ayamuru bidorbihi. Hampir-hampir Rasulullah itu memerintahkan untuk memukul kepada laki-laki itu karena memang kan tidak bisa mendatangkan saksi. Sehingga datanglah ayat, kemudian ini asbabun nuzul ya. Walladzina yarmuna azwajahum lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Ternyata ada solusi, yaitu bagi ini khusus bagi yang mencurigai istrinya atau melihat ya, ini tidak usah mendatangkan 4 saksi, cukup dia bersumpah secara sebanyak 4 kali ya. Akhirnya cerita ini saya singkat karena waktunya sudah mau habis. Akhirnya Rasulullah ini kemudian mengundang kepada wanita, istrinya diundang. Nah, istrinya itu namanya ini tadi yang melaporkan tadi adalah Hilal. Terus yang laki-laki yang diajak selingkuh itu namanya Syarik ibnu Samha. Perempuannya nggak disebutkan namanya ini. Ketika itu didatangkan, terus ditanyai, "Apa betul kamu telah berbuat zina?" Ini suamimu telah menceritakan semuanya, dia melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinganya sendiri. Dan terus kemudian perempuan itu sebenarnya dia sudah mau mengakui perbuatan zinanya itu, karena diberikan Rasulullah ini nasihat-nasihat, ancaman-ancaman. Tapi karena dia khawatir akan mempermalukan keluarganya, akhirnya dia tidak mengakuinya. Terus setelah dia tidak mengakuinya, kemudian Rasulullah, "Wes, kalau Anda tidak menolak tuduhan dari suami Anda, maka Anda juga harus bersumpah sebanyak 4 kali." Akhirnya bersumpah secara 4 kali. Setelah itu Rasulullah ya sudah tidak jadi memberi hukuman, karena kan ada hadis bagi pendakwa itu harus mendatangkan bukti. Terus bagi orang yang didakwa, jika dia mengingkari dakwaan itu harus bersumpah sebanyak 4 kali. Kemudian setelah mereka bersumpah, terus tiba-tiba ini sumpahnya sumpah li'an ya. Sumpah li'an itu saling melaknat, demi Allah saya ini, demi Allah. Terus sumpah yang kelima, demi Allah jika saya berbohong saya siap mendapat adab. Kemudian si perempuannya juga sumpah seperti itu, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong. So, yang kelima, jika saya bohong saya siap mendapat adab dari Allah ya. Kemudian Rasulullah ya sudah, karena tidak mengaku ya berarti wa umirtu an ahkuman nasa bidzohir wallahu yatawalas sarair. Jadi Rasulullah diperintahkan memberi hukum yang secara zahir. Masalah yang rahasia itu urusannya dia dengan Allah. Akhirnya Rasulullah tidak memberikan hukuman apapun ya. Terus Rasulullah ini juga berpesan kepada para sahabat bahwa sebenarnya Rasulullah itu juga tahu bahwa benar-benar wanita itu berbuat zina, tapi karena dia sudah bersumpah jadi Rasulullah ya sudah wa umirtu an ahkuman nasa bidzohir. Rasulullah diperintahkan memberikan hukum secara dohir. Rasulullah ini kemudian in ja'at bihi ushaibu arishaha hamsal saqaini fa huwa hilalun wa in ja'at bihi awraqu jidan jamaliyan khadalaja saqaini sa'iun al ablataini fa huwa alladhi rumiyat bihi. Jika anak yang dilahirkan itu bermata sipit, rambutnya pirang, betisnya kecil, maka itu anak dari suaminya Hilal. Tapi jika anak ini bermata lebar, rambut keriting, betis
nya besar, terus pantatnya besar, maka ini adalah anak hasil hubungan gelap dengan Syarik ibnu Samha. Ternyata setelah lahir itu ya bentar, anak itu ternyata matanya lebar, keriting, betisnya besar, berarti ini adalah anak hasil hubungan gelap itu. Demikian ini penjelasan pada sore hari ini sedikit jelimet ya jelasan ini tentang hukum sosial ini sebenarnya. Jadi nanti bisa kita lanjutkan kepada dialog interaktif. Monggo. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin berdiskusi bersama kami, berdialog, tanya jawab, Anda bisa bergabung. Telepon boleh di 0295385877. Komentar yang sudah ingin masuk ke fanspage kami juga terus kami pantau di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Udin di mana Mas Arif? Mas Udin tidak pernah ketinggalan, monggo silahkan. Betul, ya ini mau tanya Pak Ustadz mengenai perzinahan ya. Kalau di Indonesia ini kan hukumnya tidak memakai hukum Islam ya. Bagaimana ketika ada pelaku zina itu? Apakah juga nanti di akhirat dia akan kena hukum juga walaupun di Indonesia ini tidak ada hukum Islam yang berlaku mengenai rajam segala macam. Nah ini bagaimana hukumannya nanti Pak Ustadz ketika di dunia ataupun di akhirat ini statusnya bagaimana gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mirip sama yang ditanyakan Rabu kemarin ya Ustadz. Hampir sama lah bagaimana karena kita kan bukan hukum-hukum syariat yang ditegakkan di Indonesia tetapi juga hukum yang berlaku sesuai undang-undang positif tentunya. Ini bagaimana caranya bertobat kalau kemarin sanksinya terus bagaimana ini Ustadz besok di akhirat monggo. Sebelum menjawab, ini ada cerita menarik. Ketika Rasulullah sebelum Fathatul Makkah ya, itu Rasulullah itu renggang-renging itu cerita-cerita dengan Aisyah istrinya. Saya itu kepingin Ka'bah itu saya kembalikan seperti zaman Ibrahim, yaitu ada pintunya 2, pintunya itu tidak terlalu tinggi, terus lebarnya juga seperti biasa. Nah setelah Rasulullah menangi Fathul Makkah, menaklukkan kota Mekah, ternyata Rasulullah juga tidak merealisasikan renggang-rengingnya itu, karena Rasulullah itu tahu dampak yang ditimbulkan itu akan lebih besar. Jadi meskipun itu tidak ideal, tapi karena dampaknya yang ditimbulkan ini lebih besar, ya Rasulullah tidak mengembalikan Ka'bah sebagaimana Nabi Ibrahim. Dan ketika Abdullah bin Zubair ini menjadi pimpinan di kota Mekah, dia justru itu merubah Ka'bah itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Rasulullah, dan akhirnya malah terjadi pertumpahan darah. Nah, ini maksud saya begini. Jadi di dalam Islam itu ya kita secara yakin kita meyakini semua hukum Allah ada hudud. Hudud itu adalah hukuman yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah, itu hudud. Takzir itu artinya hukuman yang ditentukan oleh otoritas setempat, pemerintah atau apapun itu. Jadi kita di hati kita juga tidak mengingkari tentang hukuman ini, rajam dengan apa itu cambuk, tetapi kita juga harus melihat ya lingkungan sosial kita, negara kita juga negara Pancasila yang dibangun oleh kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita jangan terlalu menuntut yang ideal. Ya. Toh itu bukan kewajiban kita sebagai orang sipil untuk menegakkan hudud, itu kan kewajiban para pemerintah. Jadi tadi Rasulullah saja itu kepingin menjadikan Ka'bah ini direnovasi seperti ideal zaman Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah berhasil menguasai Mekah, ternyata Rasulullah tidak melaksanakan itu karena melihat dampak sosial nanti orang-orang yang merasa yang sudah menguasai Ka'bah dan ini itu akan terganggu kepentingannya. Akhirnya Rasulullah ya sudah dibiarkan saja. Artinya ini adalah sebuah gambaran penting bagi kita. Kita tetap meyakini adanya hudud, tapi kita tidak memaksakan untuk itu karena kita tahu lingkungan sosial kita adalah negara di Indonesia. Lah masalah nanti urusan nanti adabnya ya jelas Allah itu jelas Maha Adil. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya pasti dibalas oleh Allah. Jangankan zina yang besar, sekecil apapun itu pasti kita akan melihat balasannya. Demikian. Baik ya, kemarin Rabu lalu juga sempat dijelaskan oleh Ustadz apabila memang ada para pelaku zina ya diharapkan bertobat setobat-tobatnya, tobatan nasuha seperti itu. Jadi misalkan ada beberapa yang mungkin namanya orang merasa bersalah memang terkadang sulit untuk melupakan, dan itu memang ciri-ciri orang mukmin seperti itu biasanya Ustadz, yang merasa bersalah ya merasa bersalah seperti itu.
Getun ya, harus taubatan nasuha. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang sudah komentar di fanpage kami. Semoga acara ini istiqomah karena sangat bermanfaat bagi kita semua. Pak Kholidi yang sudah bergabung. Kemudian ini yang sudah masuk tentang proses peradilan ternyata juga tetap dikedepankan meskipun juga itu sudah tertangkap basah. Yang jadi masalah memang terkadang proses perzinahan ini kita atau masyarakat yang gerebek ini kan kadang yang bisa menyaksikan proses telanjangnya atau juga masuknya kedua alat kelamin ini kan hanya 2 atau 3 orang, nggak sampai 4 orang. Ini susah Ustadz kalau seperti itu. Mohon pencerahannya dari Pak Haji ini, monggo. Ya betul, makanya dalam hukum itu kita jangan menuntut yang ideal ya. Jadi cukup wa umirtu an ahkuman nasa bidzohir. Kita diperintahkan Allah memberi hukum kepada manusia itu secara dohirin saja. Rasulullah saja yang Rasul yang sudah dijamin benarnya dan mengetahui kalau perempuan itu jelas berbuat zina, tapi dia bersumpah-sumpah tidak mengakuinya. Saat di sidang Ustaz tadi ya, nyatanya Rasulullah menghormati pengakuannya. Artinya apa ya, sudah secara dohir kamu sudah bersumpah, itu urusanmu dengan Tuhan. Artinya kita jangan menjustifikasi. Jadi karena justifikasi itu bahaya. Pernah ini sedikit ya cerita di Sahih Bukhari, ada seorang soleh yang sujud, ini gulunya itu diinjak oleh orang fasik, terus dia marah, demi Allah kamu orang jahat, demi Allah kamu tidak mendapat ampunan Allah. Ini justru malah ditegur oleh Allah lewat Nabi pada zaman itu. Orang soleh yang sujud dikatakan terbakar semua amalnya, orang yang dijustifikasi buruk tidak mendapat ampunan Allah justru malah mendapat ampunan. Yang diumpat sama si orang soleh tadi ya, gara-gara salah nginjek tadi. Makanya penting ini kaidah wa umirtu an ahkuman nasa bidzohir wallahu yatawalla sarair. Kita diperintahkan oleh Allah menghukumi secara dohir. Masalah apa yang disembunyikan dalam hatinya, kebohongannya, urusan dia dan Allah. Demikian. Oke. Proses peradilan sudah dilaksanakan tetapi pelakunya bohong juga, padahal Rasulullah tahu juga seperti itu kondisinya Mitra Pas nggih. Baik, kemudian yang sudah bergabung, konflik seperti ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu nggih Ustadz. Dan ternyata hifdzun nafas yang saya lihat dari Maqasidus Syariah sampai sebegitunya, sehingga tidak gampang mencurahkan darah, atau karena memang kalau zina muhson ini kan raja meninggal ini Ustadz. Nggak ada yang lolos di pelaku yang sudah dizina dirajam ini hasil hidup, jarang, malah nggak ada Ustadz ya. Ini saya bacakan dari hamba Allah saja, mohon pencerahannya Ustadz. Ya benar, jadi memang salah satu Maqasidus Syariah itu ada pertama hifdzuddin, yaitu menjaga akidah, menjaga agama, sehingga apapun yang dapat merusak akidah itu ada takzirannya, ada hukumannya. Kemudian hifdzun nafas, menjaga nyawa. Jadi ketika orang itu telah mengucapkan 2 syahadat, maka terjaga hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Kemudian adalah hifdzun nasbi, menjaga nasab, yaitu dengan diharamkannya zina dan dianjurkan nikah. Dengan pernikahan ini dapat menyelamatkan manusia dari perzinaan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akli, menjaga akal. Maka dengan hal-hal ini Islam itu melarang narkoba, narkotika, apapun, semua yang dapat membuat orang menjadi fly, menjadi lost, ini merusak akal, itu dilarang. Karena akal adalah sumber peradaban. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga mal. Jadi tidak boleh la dorora wala diror. Tidak boleh merugikan harta diri sendiri dan harta orang lain. Demikian. Oke, jaga harta juga penting ternyata Mitra Pas. Kita harus segera closing Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, semoga keluarga kita dijaga oleh Allah, terhindar dari semua perzinahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim. Semoga dengan berkah surah An-Nur Engkau berikan cahaya kepada kehidupan kami. Ya Allah, kanan kiri kami semua yang Engkau berikan cahaya. Engkau cerahkan kehidupan kami, cerahkan apapun yang berkaitan dengan kehidupan kami. Dan semoga yang terakhir, selamatkan keluarga kami. Selamatkan kami, keluarga kami, dan seluruh keturunan kami dari perzinaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pas, insya Allah Rabu depan kita akan lanjut kembali. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama
Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati.